Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di curhat jalanan ya pagi hari ini. Ya, cuaca mendung, kita jalan santai saja pagi hari ini. Anak-anak sekolah sudah mulai masuk lagi, jalanan sudah mulai padat lagi. Kalau kita lihat jalanan padat dengan anak-anak sekolah, berangkat sekolah, diantar orang tuanya, kita di satu sisi memang jalanan jadi macet ya. Orang kadang-kadang kesal gitu ya, dalam tanda petik mungkin ya. Wah, jalanan macet nih, anak-anak sudah masuk sekolah gitu. Tapi di sisi lain kita bisa melihat gairah masuk sekolah, jalanan penuh, ini sebenarnya suatu hal yang luar biasa ya. Artinya semangat untuk bersekolah masih tinggi gitu di masyarakat kita gitu, dan ini harusnya dijaga dan dipupuk gitu ya. Tinggal kita berpikir bagaimana caranya ekses gitu atau akibat-akibat dari kemacetan lah, dari mungkin transportasi yang nyaman lah dan lain-lain, itu bisa diimprove gitu ya, bisa ditingkatkan, bisa dipikirkan lebih jauh gitu. Karena itu jauh lebih sederhana daripada memikirkan jika misalnya orang tua dan anak-anak itu sudah tidak percaya pada sekolah sehingga anak-anaknya nggak dia minta sekolah gitu, nggak ada semangat untuk bersekolah. Itu akan jauh lebih susah mengelolanya atau menghidupkannya kembali. Itu menurut saya. Jadi bersyukur bahwa semangat untuk bersekolah itu masih ada di masyarakat kita. Tinggal sekarang PR berikutnya adalah bagaimana meningkatkan ini menjadi lebih produktif dari sisi waktu yang diinvestasikan, dari biaya dan seterusnya. Kemudian juga tadi kalaupun ada ekses kemacetan di jalan, ini gimana nih cara jalan keluarnya gitu. Oke, teman-teman, itu tadi lihat di jalan ya, jadi terpantik untuk ngomong seperti itu. Nah, hari ini kita curhat apa ya? Tiba-tiba muncul di pemikiran saya tuh soal ini sih, soal penggunaan beberapa kata di dalam bahasa Indonesia yang bisa jadi masih belum yakin ya teman-teman ya. Kita coba 5 kata yang kita sering ragu-ragu untuk menggunakannya, mana ejaan yang baku, mana yang tidak gitu ya. Oke, yang pertama adalah tolak ukur atau tolok ukur ya. Ini masih saya sering temui juga ya di teman-teman yang banyak menulis, bahkan juga masih suka tertukar-tukar nih menggunakan kata-kata tolok ukur gitu. Tolok ukur dan tolak ukur. Jadi kadang-kadang saya temui ada penulisan sebagai tolak ukur keberhasilan bla 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 gitu ya. Nah, itu menurut KBBI yang betul adalah tolok ukur ya, bukan tolak ukur ya. Ya. Jadi teman-teman kalau menulis untuk kata-kata tadi itu tolok, ini merupakan tolok ukur keberhasilan dari pemerintahan misalnya gitu. Jadi gunakanlah tolok ukur ya, bukan tolak ukur. Nah, kalau tolak ini sebenarnya lebih tepat digunakan pada titik tolak gitu ya. Jadi bertitik tolak itu kayak semacam awalan gitu ya, atau baseline-nya gitu. Titik tolak dari ini gitu. Ini merupakan titik tolak kebangkitan bangsa misalnya ya. Tetapi ketika kebangkitan bangsa sudah berjalan, itu tolok ukurnya apa? Itu kira-kira ya. Jadi itu perbedaan antara tolak dan tolok
Berikutnya ada kata merubah atau mengubah. Nah, ini juga seringkali saya atau mungkin teman-teman juga sering ragu-ragu nih, mana yang betul nih, mengubah atau merubah gitu ya. Biasanya ini banyak terjadi kesalahan di bahasa lisan ya, di bahasa ucap gitu ya, ketika kita berpidato atau melakukan presentasi, pemaparan gitu ya. Secara tidak sengaja kita akan ini untuk merubah kondisi dan seterusnya. Ya, merubah ya. Yang betul adalah mengubah gitu. Kalau merubah itu kata dasarnya rubah gitu ya. Rubah itu nama binatang gitu. Kalau mengubah itu kata dasarnya adalah ubah, atau ubah itu berganti atau membuat sesuatu yang berbeda gitu ya. Itu ubah, mengubah. Jadi mari kita biasakan dengan kata-kata mengubah, bukan merubah. Ini adalah saatnya kita berubah, betul, berubah. Jadi tetap kata dasarnya adalah ubah, tetapi mendapat awalan ber gitu ya, berubah. Itu yang kedua ya teman-teman. Berikutnya kita ada kata-kata himbau atau imbau. Pemerintah menghimbau atau pemerintah mengimbau ya. Coba kita lihat di KBBI, dan yang baku adalah mengimbau. Jadi bukan menghimbau, tapi mengimbau. Diimbau untuk melakukan pembersihan halaman rumah. Mengimbau. Itu ya teman-teman. Jadi bukan menghimbau, tapi mengimbau. Nah, yang keempat ini lebih ke bahasa tulis ya. Kreativitas dengan F atau kreativitas dengan V. Nah, ini dalam bahasa tulis kita seringkali tertukar-tukar gitu ya. Ada yang menulis kreativitas dengan V, ada yang menulis kreativitas dengan F. Yang betul apa? Yang betul atau yang baku adalah kreativitas dengan V. Oh no. Itu ya teman-teman ya. Jadi ingat, kalau memang Anda sangat kreatif berarti belakangnya F gitu. Tapi mari kita tingkatkan kreativitas, berarti kreativitas dengan V ya. Karena ini adalah terjemahan langsung dari bahasa Inggris ya. Creativity menjadi kreativitas. Creativity ini dan ditulis tetap seperti bahasa aslinya dengan huruf V. Oke ya teman-teman ya. Ya, yang kelima ini yang sekarang ini sangat populer ya. Izin atau izin ya. Pakai J atau pakai Z gitu ya. Kenapa saya bilang populer ya? Semua orang sekarang kalau mau bicara mohon izin ya, mohon izin atau mohon izin sebenarnya. Mungkin di dalam bahasa ucap agak samar ya, nggak begitu jelas ya. Tetapi dalam bahasa tulis kita harus betul nih cara menulisnya, IJIN atau IZIN gitu ya. Nah, menurut KBBI yang baku adalah izin pakai Z, mohon izin ya teman-teman ya. Jadi itu tadi 5 kata yang kita mungkin ragu-ragu mana yang betul, mana yang baku, mana yang tidak baku gitu ya.
Kalau di KBBI kan istilahnya bukan salah atau benar ya, tapi baku dan tidak baku. Karena bahasa ini berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan, peradaban gitu ya. Mungkin saja yang sekarang salah pada suatu saat atau sekarang yang tidak baku pada suatu waktu nanti dia akan menjadi baku ya. Semuanya bisa saja terjadi, tergantung kesepakatan kita kan. Ya, jadi nggak perlu kita perdebatkan. Tetapi memang mau tidak mau kita mengikuti apa yang ada di KBBI. Kalau misalnya kita ujian ya, kita membuat dokumen-dokumen resmi dan seterusnya, tulisan-tulisan, artikel di media, mari kita kembali ke KBBI ya. Kalau ada kata-kata yang ragu-ragu gitu, apa nih yang betul gitu, apa yang baku nih, kita kembali ke KBBI. Sekarang untuk mengakses KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sangat mudah ya, di online sudah ada. Beda dengan zaman-zaman dulu yang itu harus beli kamus, buka kamus gitu ya, satu persatu kita cari. Oke teman-teman, itu curhat kita hari ini. Semoga bisa menjadi teman di perjalanan atau di waktu senggang Anda di sela-sela kesibukan. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.